Anda kembali bersama kami dalam Prime Time dan kita masih bergabung bersama dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sinta Kamdhani. Bu Sinta, balik lagi tadi terkait dengan regulasi yang memang masih digodok sejauh ini terkait dengan vaksin mandiri ini atau kita bilang bahwa vaksin gotong royong. Ini sejauh mana sih sebenarnya peran dari Kadin atau seberapa besar sebenarnya Kadin diberi wewenang dalam hal ini untuk kita lihat untuk menentukan mungkinkah terkait dengan vaksin yang bisa masuk atau yang bisa diberikan secara mandiri ini, karena kita tahu lihat salah satu syaratnya adalah vaksinnya tidak boleh sama nih dengan vaksin yang diberikan oleh pemerintah atau yang saat ini digratiskan. Ya. Saya rasa ini sepenuhnya wewenang dari pemerintah ya, karena program vaksinasi ini kan program yang menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa diberikan kepada masyarakatnya. Jadi peran serta Kadin di sini kita tidak punya wewenang untuk menentukan mau vaksin apa, bagaimana, karena saya rasa untuk bisa mendapatkan vaksin saja sudah luar biasa gitu. Dan ini kita tahu betapa sulitnya untuk menyediakan vaksinnya. Jadi di sini tugas Kadin adalah mendata perusahaan-perusahaan yang berminat. Yang selanjutnya sesuai dengan aturan nanti pelaksanaannya kami lihat sampai sejauh mana nanti Kadin juga bisa berperan serta untuk pelaksanaannya. Tapi pada saat ini kami hanya mendata terlebih dahulu. Jadi inilah data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam data pemerintah. Karena nantinya untuk program vaksinasi ini satu data, Mbak. Satu data dari pemerintah. It has to be one data system. Nggak bisa masing-masing punya data sendiri. Oke. Bu Sinta, tapi sejauh ini Anda melihat terkait dengan pemerintah yang masih menggodok regulasi ini, bagaimana tentunya upaya Kadin untuk mempercepat hal ini? Karena kita lihat targetnya sebenarnya terkait dengan vaksinasi mandiri ini adalah bulan Maret dan sekarang sudah hampir akhir Februari. Ya, tentu saja kami terus mengupayakan mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan ya aturan pelaksanaannya. Tapi yang bisa kami lakukan saat ini adalah mempersiapkan. Jadi sebenarnya seperti diketahui dari swasta ini kan juga banyak perusahaan-perusahaan farmasi yang memiliki jaringan network ya, jaringan untuk juga cold chain untuk distribusi dan logistik, juga jaringan rumah sakit untuk nanti program pelaksanaan vaksinasi sendiri. Jadi kami saat ini yang kami lakukan adalah mempersiapkan dulu gitu. Kalau memang nantinya kami harus jalan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang nantinya bisa membantu dari distribusi logistik, cold chain ya, karena yang cold chain ini tentu saja tidak mudah, tidak banyak perusahaan farmasi yang bisa lakukan. Dan juga dari segi rumah sakit swasta mana yang nantinya bisa siap untuk membantu. Jadi saat ini yang kami lakukan hanya bisa mempersiapkan, mendata siapa yang berminat, bagaimana, tapi tentu saja nanti pelaksanaannya kita tetap harus tunggu. Ya, ini yang kami harapkan bisa segera dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, tapi Kadin sendiri melihat progres regulasi vaksin mandiri ini sejauh ini seperti apa, Bu? Ya, memang ini menurut saya ini tidak mudah ya. Ini suatu program besar, makanya perlu juga partisipasi dari semua pemangku kepentingan ya. Tidak hanya dari pelaku usaha. Kami melihat pada saat ini memang sudah tepat untuk dibuatkan tahap-tahapan. Jadi mana yang terlebih dahulu sebagai frontliner, tentu saja tenaga kesehatan harus lebih dulu. Kemudian public workers untuk frontliners yang juga harus diberikan vaksin. Tapi yang paling penting adalah masyarakat harus menyadari betapa pentingnya program ini gitu. Karena pada akhirnya kita tidak bisa juga terus-menerus melakukan hanya terpaku dengan kondisi protokol kesehatan harus kita ikuti, tapi kemudian juga melakukan testing terus-menerus karena biaya testing itu juga tidak murah gitu ya. Jadi memang yang selalu dilakukan pemerintah testing, tracing, treatment itu memang harus berjalan, tapi bagaimana caranya bisa meminimalkan biaya-biaya yang keluar juga untuk testing ya harus melakukan vaksinasi ini gitu. Jadi menurut saya dari pandangan kami bahwa bagaimanapun juga program ini sangat penting dalam proses pengendalian COVID. Nantinya tentu saja protokol kesehatan tetap harus diikuti. Ini adalah bagian dari cara hidup yang nanti akan berlangsung lama gitu. Tapi program vaksinasi ini harus bisa sukses gitu. Dan ini perlu sekali peran serta dari semua pihak untuk bisa ini berhasil.
Oke. Nah, kalau terkait dengan harga dan tadi kalau jenis vaksin ya, Kadin mengatakan bahwa akan ikut keputusan pemerintah. Tapi kalau terkait dengan harga, adakah mungkin usulan yang disampaikan oleh Kadin terkait dengan harga untuk vaksin mandiri ini, Bu Sinta? Ya, pertama kita mesti melihat bahwa tidak bisa disamaratakan semua perusahaan. Makanya kenapa kami katakan ini program sukarela. Ya, jadi perusahaan banyak sekali yang terdampak pada saat ini yang tidak mungkin ada kemampuan untuk bisa spending untuk membiayai program vaksinasi gotong royong ini. Nah, untuk itu kami juga menghimbau pemerintah untuk bisa memberikan harga yang reasonable lah, sesuai dengan cost yang ada yang bisa didapat pemerintah untuk penyediaan vaksin ini. Jadi dalam beberapa survei yang kami berikan dari perusahaan, memang diharapkan paling tidak harganya itu tidak lebih dari 500.000 ya per vaksin. Jadi antara 300 sampai 500.000 per vaksin. Itu harga maksimal. Jadi kalau satu paket itu udah 600.000, 700.000 untuk satu paket 2 kali vaksin ya. Saya rasa itu sudah cukup tinggi untuk bisa dibiayai perusahaan. Tapi kalau kita lihat dari berapa perusahaan harus membiayai untuk testing, tentu saja ini sangat bermanfaat ya. Paling tidak ini tidak kita testing itu bisa dikurangi nantinya anggaran untuk pembiayaan testing. Makanya kami rasa jumlah yang reasonable ini tentu saja ya semampunya perusahaan, tapi pada saat ini kurang lebih itu nilai range yang diharapkan dari pelaku usaha. Oke, baik. Terakhir Bu Sinta, sejauh ini jadi apa memang harapan Kadin ke depannya jika nanti regulasi keluar, ini sejauh manakah Anda melihat bahwa efek vaksinasi mandiri ini mampu untuk memperbaiki ekonomi Indonesia? Akan sangat berdampak ya, karena kami lihat kondisi untuk pemulihan ekonomi itu adalah pengendalian pandemi. Itu very clear. Kita boleh mendapatkan stimulus, insentif, dan yang lain-lain. Tapi kalau COVID-nya, pandeminya tidak bisa dikendalikan, saya rasa ini akan sulit sekali. Makanya kami selalu mengatakan this is the game changer. Kita harus segera bagaimana bisa mempercepat proses program vaksinasi ini. Dan untuk itu kami kembali lagi menghimbau pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan pelaksanaannya supaya ini bisa dipersiapkan dan segera bisa dijalankan. Tentu saja kita semua bersama-sama sebagai Indonesia, kita juga mesti melihat bahwa untuk mendapatkan vaksin ini sendiri, ini bukan suatu hal yang mudah. Gitu. Makanya di dalam negeri ini kita harus bekerja sama. Gitu. Tidak ada keinginan untuk pelaku usaha untuk mengkomersialisasikan atau melakukan hal membisniskan proses vaksinasi ini. Yang kami mau adalah bagaimana bisa secepatnya pandemi ini dikontrol, dikendalikan dengan adanya vaksin. Untuk itu kami siap untuk membiayai karyawan kami untuk mendapatkan vaksin secara gratis agar ini bisa segera diselesaikan. Baik, terima kasih Bu Sinta telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.